Haleluya, puji nama Tuhan. Kembali dalam Renungan 79. Hari ini kita telah sampai dalam 2 Tawarik pasal yang ke-18, menceritakan tentang Raja Ahab yang tidak mau mendengarkan perkataan daripada Nabi Mika. Tetapi sebelum kita melihat ceritanya, kita akan melihat terlebih dahulu dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Beritakanlah firman, sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Jadi dalam ayat ini dikatakan bahwa akan ada masanya di mana orang-orang akan hanya ingin mendengarkan apa yang baik menurut pandangannya. Hanya ingin mendengarkan kata-kata pujian tetapi tidak ingin mendengarkan teguran. Hanya ingin mendengarkan ajaran-ajaran yang terkesan baik untuk didengar, motivasi-motivasi yang terkesan enak didengar dibandingkan dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita melihat banyak sekali contoh-contohnya di luar sana, tetapi kita tidak akan melihat contoh-contohnya di luar sana. Hari ini kita akan melihat contohnya di dalam Alkitab, yaitu dalam 2 Tawarik pasal yang ke-18. 2 Tawarik pasal yang ke-18 cerita bagaimana Raja Ahab ingin berperang melawan orang-orang Aram. Dan di situ dia bersekutu dengan Raja Yosafat. Tetapi sebelum berperang, mereka ingin bertanya kepada Tuhan, apa yang harus mereka lakukan. Mereka ingin menanyakan itu kepada nabi-nabi, supaya nabi-nabi memberitahukan kepada mereka apakah mereka akan memenangkan pertandingan tersebut, apakah mereka akan memenangkan peperangan tersebut. Dalam ayat yang keempat, tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Ayat yang kelima, lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, 400 orang banyaknya, kemudian bertanyalah ia kepada mereka, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya? Sampai di situ. Jadi mereka mengumpulkan 400 nabi banyaknya untuk bernubuat kepada mereka apa yang akan terjadi di kemudian hari. Tetapi nanti kita selanjutnya akan melihat apa yang dikatakan nabi ini dan apa respon daripada Raja Ahab atau Raja Yosafat. Jawab mereka, majulah, Allah akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Di sini para nabi ini mengatakan bahwa Raja Yosafat dan Raja Ahab boleh berperang dan pasti peperangan itu akan menerima kemenangan. Pasti peperangan itu akan menerima yang namanya itu keluar sebagai pemenang. Itu yang dikatakan para nabi. Tetapi Yosafat, Raja Yosafat, dia bertanya sekali lagi. Tidak, ayat yang ke-6, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan? Dia ingin ada nabi lain yang bernubuat, supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk. Yosafat meminta nabi lain untuk meminta petunjuk. Mungkin Yosafat memiliki feeling yang tidak baik tentang apa yang dikatakan nabi-nabi tersebut atau ada maksud lain. Tetapi intinya Yosafat ingin supaya ada nabi lain yang datang untuk bernubuat. Ternyata dalam pasal ayat yang ke-7, ternyata memang benar masih ada nabi yang belum dipanggil oleh Raja Ahab. Dan satu orang nabi itu, ayat yang ke-7, jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaranya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan selalu malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimla. Kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. Jadi Raja Ahab memang sengaja tidak memanggil Nabi Mika. Kita tahu bersama bahwa Nabi Mika itu adalah nabi yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bahkan kitab Mika pun ada tercatat dalam Israel. Jadi Mika ini adalah nabi yang diurapi Tuhan dengan luar biasa, dan nubuat-nubuatannya itu bisa dipercaya karena nabi ini adalah nabi yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tetapi
Raja Ahab memutuskan untuk tidak memanggil dia. Raja Ahab memutuskan untuk tidak melibatkan dia dalam nubuatan mengenai peperangan melawan Raja Aram. Justru Mika tidak dipanggil Tuhan. Hal ini menandakan bahwa Raja Ahab tidak ingin mendengarkan apa kebenaran firman Tuhan, karena dikatakan ia tidak pernah menubuatkan yang baik tentang aku. Karena memang kenyataannya mungkin setiap nubuat yang dikatakan Mika itu tidak selamanya baik, mungkin mendatangkan hukuman, mungkin mendatangkan teguran. Tetapi hal itu adalah kebenaran firman Tuhan. Tetapi Raja Ahab tidak mau menerimanya itu. Raja Ahab menganggap itu sebagai suatu ancaman dalam dirinya. Dan dia menolak segala kebenaran, menolak firman Tuhan. Hanya apa? Hanya untuk memuaskan keinginan telinganya. Hanya sekedar ingin memuaskan egonya. Hanya ingin mendapatkan apa yang baik. Dan kalau ayat yang 12, feeling Yosafat, perasaan Yosafat itu benar. Ada baiknya dia memanggil nabi lain, yaitu Nabi Mika. Karena apa? Ayat yang ke-12, setelah orang suruhan Ahab memanggil Mika, orang suruhannya berkata, ayat 12, suruhan yang pergi pemanggil Mika itu berkata kepadanya, ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik. Tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup sesungguhnya, apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan. Jadi memang jelas. Jadi 400 nabi ini, dan di sini juga ada nabi lain, itu adalah sebuah persengkongkolan. Tujuannya apa? Supaya itu hanya mengatakan yang baik-baik saja. Supaya takut ketika mereka mengatakan hal yang sebenarnya, mereka takut dihukum. Dan apa yang terjadi? Nabi Mika setelah mengatakan hal kebenarannya, Nabi Mika mengalami penghukuman. Karena apa? Singkat cerita, ketika Nabi Mika dibawa di hadapan Raja Ahab, Nabi Mika mengatakan hal yang sesungguhnya yang firman Tuhan telah berikan kepadanya. Ayat yang ke-16 dikatakan bahwa seluruh Israel akan tercerai-berai. Dan Raja Ahab berkata, ayat 17, bukankah telah kukatakan kepadamu, tidak pernah ia bernubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka. Kebenarannya adalah ketika Nabi Mika menyatakan kebenaran yang dinyatakan itu tidak sesuai dengan ekspektasinya, tidak sesuai dengan keinginannya yang ia ingin dengarkan. Karena apa? Ia menubuatkan bangsa Israel akan tercerai-berai, dan dikatakan dalam ayat selanjutnya bahwa Raja Ahab akan mati dalam peperangan. Tetapi Raja Ahab itu tidak mau mendengarkannya. Raja Ahab tidak mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, hanya ingin mendengarkan yang enak-enak saja. Tetapi apa yang terjadi? Kebenaran itu tidak akan selalu terungkap. Firman Tuhan itu akan selalu yang menjadi kebenaran, bukan perkataan-perkataan orang lain, bukan pujian-pujian orang lain, tetapi kebenaran firman Tuhan itu yang selalu akan menjadi kebenarannya. Kalau kita melihat dalam ayat yang ke-28 sampai ayat ke-33, akhir dari ceritanya adalah ketika Raja Ahab memasuki peperangan tersebut, Raja Ahab mungkin sedikit takut dengan nubuatan dari Mika. Dan Ahab dia mengenakan penyamaran supaya tidak terlihat oleh musuh. Lalu Raja Yosafat yang maju di hadapan musuh-musuh. Tetapi strategi daripada musuh-musuh ini, orang-orang Aram ini, adalah mereka hanya ingin berperang melawan Raja Ahab. Jika itu adalah Raja Yosafat, mereka tidak ingin berperang. Dan ketika mereka maju dalam peperangan, mereka hanya melihat Yosafat di situ dan mereka tidak melihat Ahab di situ. Mereka mundur. Tetapi ada salah satu seorang pasukan daripada orang-orang Aram, dikatakan ayat yang ke-33, tetapi seorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju zirahnya. Jadi hal yang sangat tampaknya mustahil terjadi di sini adalah ada tiba-tiba saja ada seorang yang menembakkan panahnya, dan panahnya itu tiba-tiba di antara banyak sekali orang yang hadir di situ untuk berperang hanya terkena sang raja. Dan ketika raja itu sudah mengenakan baju zirah, dan di antara baju zirah itu tentunya ada sambungan-sambungan, dan tiba-tiba terkena di sambungan-sambungan tersebut dan terkena badannya. Dan akhirnya Raja Ahab
mati kekurangan darah dalam medan perperangan. Kebenaran akan selalu terungkap, kebenaran akan selalu menjadi kenyataan. Jadi dari cerita ini, dari 2 Tawarik pasal yang ke-18 ini, kita mengambil hal bahwa ketika ada orang memberikan teguran kepada kita, ada baiknya kita mendengarkan teguran mereka terlebih dahulu. Karena untuk menjadi bijaksana, seseorang harus mengenal dirinya sendiri, baik itu dari kelebihannya ataupun kekurangannya. Ketika orang hanya mengetahui kelebihannya saja, orang hanya ingin mendengarkan kata-kata pujian, kata-kata yang manis, yang menurut dia enak untuk didengar, orang itu akan cenderung untuk menyombongkan diri, dan orang itu tidak mengerti kekurangannya sehingga rentan untuk mengalami kejatuhan. Oleh sebab itu, jika kita ingin menjadi orang yang lebih baik, kita berbuka hati, kita lapang dada ketika orang memberikan teguran yang baik ke dalam diri kita. Mungkin teguran-teguran itu berisi tentang kebenaran-kebenaran yang layak kita renungkan. Mungkin teguran-teguran tersebut memang terkadang terkesan seperti menusuk hati, tapi jangan anggap orang itu sebagai ancaman, jangan anggap orang itu sebagai seseorang yang menjatuhkan kita. Tetapi yang harus kita lakukan adalah kita membuka hati untuk menjadikan kita bijak. Dan seberapa usahanya kita untuk menjauhkan teguran, jika memang ada sesuatu yang buruk terjadi dalam kehidupan kita, kebenaran itu akan terungkap dan kita sendiri akan rugi. Kita sendiri akan menerima malunya. Oleh sebab itu, ketika kita masih diberikan kesempatan untuk ditegur orang, apalagi ditegur firman Tuhan, ada kalanya kita harus berbuka hati dan kita lapang dada untuk bercermin, untuk melihat keadaan kita sebenarnya dan untuk mengkoreksi supaya tindakan-tindakan selanjutnya kita menjadi lebih baik. Begitu pula dengan orang-orang di luar sana, ketika mungkin ada motivasi kata-kata orang dunia atau filsafat-filsafat dunia yang terkesan menarik untuk diikuti, perdebatan-perdebatan, argumen-argumen tentang apakah Tuhan ada, apakah sifat-sifat Tuhan begini dan begitu, perdebatan tentang keselamatan, perdebatan-perdebatan itu yang terkadang mengarahkan kita kepada hal-hal yang sesat. Dan hal-hal yang sesat itu menurut kita, oh ini baik di logika, ini benar di logika. Tetapi kenyataannya itu jauh daripada kebenaran dan menyimpang dari kebenaran. Karena tadi dalam 2 Timotius mengatakan bahwa ada orang-orang yang hanya ingin mendengarkan yang baik. Hanya ada orang-orang yang hanya ingin mendengarkan cerita dongeng-dongeng dibandingkan kebenaran. Nah, hal ini tidak boleh menjadi bagian daripada kehidupan kita. Jangan sampai kita tersesat, jangan sampai kita terjatuh hanya karena apa? Karena ego kita yang hanya ingin mendengarkan kata-kata yang baik, pujian-pujian yang baik, tapi tidak ingin mendengarkan kebenaran yang menyeluruh, kebenaran yang utuh, yaitu firman Tuhan. Oleh sebab itu hari ini saya mengajak saudara dan saya juga, ketika kita menerima teguran, bukalah itu dengan lapang dada, karena itu adalah kesempatan kita untuk melihat kekurangan kita dari sudut pandang orang lain, dan itu adalah kesempatan kita untuk memperbaiki diri kita menjadi orang yang lebih baik. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan pada hari ini itu bisa menjadi renungan bagi kita, di mana kita menjadi orang yang lebih rendah hati untuk menerima teguran, dan kita menjadi orang yang patuh melihat firman Tuhan sebagai kebenaran dan memiliki iman akan kebenaran, bahwa Tuhan itu sangat-sangat luar biasa dan kebenarannya itu akan selalu menjadi kenyataan dan kebenarannya itu akan selalu terungkap. Puji nama Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, kami percaya Tuhan, ajarilah juga kami untuk mengenal-Mu, ajarilah kami untuk mengenal kebenaran Tuhan, berkatilah kami, tuntunlah kami Tuhan, jadikanlah kami orang yang rendah hati dan orang yang lapang dada untuk menerima teguran-teguran Tuhan. Semuanya itu kami yakin, teguran-teguran yang datang itu untuk menguatkan kami ingin berjalan menjadi seperti-Mu Yesus. Terima kasih, terpujilah namamu. Kasih karunia menyertai keluarga GPD LCD Magelang, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kami untuk melepaskan kami dari dunia yang jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Terima kasih, terpujilah namamu Tuhan. Biarlah renungan ini menjadi berkat bagi kami dan Engkau yang menuntun langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.